warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita kembali lagi ya ketemu sama saya. Sebelumnya saya ingin mengecek kehadiran kalian semua. Apakah kalian hari ini hadir? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah ya kalau gitu, sekarang hadir semua. Nah, silakan sebelum lanjut lagi, silakan untuk ke salah seorang siswa, silakan pimpin doa. Mari, siapa? Sebelum melakukan kegiatan belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya kalau gitu. Nah, silakan sebelum lanjut lagi, silakan untuk tempat duduknya dirapikan lagi. Apakah kalian hari ini sudah siap? Siap. Untuk mengikuti pembelajaran? Siapa? Nah, Bapak ingin mengecek apakah kalian sudah siap atau enggak. Bapak ingin menanyakan, ada yang tahu gak materi minggu kemarin yang kita pelajari? Saya, Pak. Silahkan jawab. Yaitu materi fluida dinamis. Nah, iya betul. Waktu minggu kemarin kita telah mempelajari tentang fluida dinamis. Dan untuk minggu sekarang, apakah kalian sudah tahu? Lupa lagi, Pak. Nah, untuk minggu yang sekarang kita akan mempelajari tentang suhu dan kalor. Tapi untuk rinciannya, hari ini kita akan mempelajari tentang suhu dan juga pemuaian. Nah, suhu dan pemuaian. Sebelumnya nih, Bapak ingin menanyakan, ada yang tahu gak contoh dari pemuaian? Nggak tahu, Pak. Nah, justru pemuaian ini terjadi di sekitar lingkungan kita. Yang pertama, kita bisa lihat di luar rumah banyak kabel-kabel yang berseberangan dari rumah kita kemudian ke tiang listrik. Tapi ketika kita mengamati gitu, kabel itu ternyata tidak dipasang dengan erat, tetapi kendor. Nah, kenapa demikian hal itu dilakukan? Nah, hal tersebut dilakukan karena ketika siang hari, tembaga yang ada di dalam kabel tersebut akan mengalami pemuaian, yaitu akan memanjang. Nah, kemudian ketika pada malam hari, ketika suhu turun, kabel itu akan kembali Mengendor. bukan mengendor, tapi kebalikan dari pemuai. Nah, kita sudah mengetahui ya contoh dari kehidupan lingkungan sekitar kita tentang pemuaian. Untuk pembelajaran materi hari ini, Bapak harapkan sesudah kalian mengikuti pembelajaran, kalian dapat menentukan atau mengetahui pengaruh dari suhu terhadap suatu benda atau dengan proses pemuaian. Dan juga kalian bisa menganalisis bagaimana proses tersebut dapat terjadi. Nah, kemudian Bapak ingin kalian membagi kelompok, tapi karena di sini jumlah siswanya itu terbatas, jadi Bapak Buat satu kelompok saja. Nah, selanjutnya Bapak ingin melihat video tentang suhu dan kalor. Sahabat, pasti kalian suka ngopi kan? Sama seperti Mr. Klik. Ketika kita membuat segelas kopi dengan air panas, kemudian kita aduk menggunakan sendok, di sini kita akan merasakan sensasinya. Bukan sensasi kopi, tapi sebuah suhu yang akan berubah pada sendok. Sebuah sendok yang dicelupkan ke dalam gelas berisi kopi panas, pada kondisi ini kita akan dapat merasakan kalor secara nyata, meskipun tidak kasat mata. Suhu sendok lebih rendah daripada suhu air, mengakibatkan energi panas akan mengalir dari air ke sendok. Lalu, apa sebenarnya kalor? Kalor merupakan suatu kuantitas atau jumlah energi panas baik yang diserap ataupun dilepaskan oleh suatu benda. Alat ukur untuk mengukur besarnya kalor disebut kalorimeter. Tentu ini berbeda dengan suhu ya, yang diukur menggunakan termometer. Selanjutnya, setelah kalian melihat video yang saya berikan tadi, apakah dari kalian ada yang ingin menanyakan hal yang tidak mengerti ketika saya sudah melihat video tersebut? Saya, Pak. Silakan tanya. Jadi pertanyaan saya, Pak, jika kita berada di dekat api unggun, maka kalor akan merambat dari api ke tubuh kita melalui proses apa itu, Pak? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari saudara Isras, jadi kenapa ketika kita dekat dengan api unggun, kita akan terasa panas? Karena adanya perpindahan kalor dari api unggun ke tubuh kita secara radiasi.
Nah, walaupun di sekitar kita terdapat udara yang memindahkan kalor secara konveksi, tapi udara merupakan isolator penghantar kalor yang buruk atau isolator. Dengan demikian, rasa hangat yang disebabkan oleh api unggun murni dari proses radiasi. Jadi, ketika kita dengan api unggun, semakin dekat kita dengan api unggun, maka kita akan semakin terasa panas. Ya, betul. Jadi semakin dekat kita akan merasakan panas dari api tersebut. Baik, kan tadi sudah dibagikan kelompok ya, dan juga sudah melihat video dari proses contoh dari proses bagaimana suhu itu berpindah atau kalor itu berpindah. Nah, saya ingin membagikan LKPD kepada kalian. Silakan untuk LKPD-nya. Nah, bisa kalian lihat ya pada LKPD. Di situ untuk bagian poin A itu terdapat orientasi masalah. Coba Bapak bacakan ya. Ya Pak. Kabel listrik merupakan kawat yang terbuat dari tembaga. Pada saat siang hari, di mana suhu udara tinggi, kabel akan tampak kendor. Ketika malam hari, pada saat udara rendah, kabel tersebut akan terlihat kencang. Mengapa terjadi hal seperti itu dengan kabel listrik? Pada jendela di rumah Aminah terdapat sebuah kaca. Ketika malam hari, jika ditiup angin, kaca tersebut akan berbunyi, dan jika diperhatikan ternyata kaca tersebut terpasang longgar pada jendela. Namun pada siang hari, walau ditiup, angin jendela tersebut tidak berbunyi dan terpasang kuat pada jendela. Nah, itu adalah sebuah contoh dari contoh kehidupan sehari dari suhu dan kalor. Bagaimana itu bisa terjadi. Kemudian kita bisa dilihat untuk yang bagian B-nya itu ada terdapat rumusan masalah. Silakan untuk bagian tersebut diisi. Nah, kalau sudah, kita pindah ke poin C, yaitu hipotesis. Yang C ini ada hipotesis dan ada kolom jawaban di LKPD tersebut. Silakan kalian isi berdasarkan rumusan masalah yang tadi. Nah, kita kan tadi sudah mengisi bagian awal soal tentang bagaimana kita akan mengisi LKPD selanjutnya. Kemudian kita akan melaksanakan eksperimen. Nah, sebelum kita melanjutkan ke eksperimen, kita bisa lihat di situ pada LKPD ada tahapan-tahapan dari langkah eksperimen tersebut. Yang pertama adalah ukurlah panjang mula-mula setiap kawat dengan mistar. Nah, nanti ketika sudah mendapatkan kawat tembaga kemudian besi, kalian ukur terlebih dahulu panjang awalnya itu berapa sebelum kita proses nanti. Nah, kemudian kita nyalakan pembakar spiritus. Kemudian bakar masing-masing kawat selama 5 menit. Gunakan penjepit juga untuk memudahkan proses pembakaran agar tidak dijepit dengan tangan karena itu akan panas. Kemudian ukur suhu akhir dan panjang dari masing-masing kawat tersebut dan masukkan ke dalam tabel. Silahkan dimulai praktikumnya. Nah, silakan kalian sudah melakukan eksperimen yang tadi. Untuk selanjutnya silakan dari kelompok kalian untuk perwakilan untuk menjelaskan hasil yang tadi kalian peroleh dari hasil eksperimen tersebut. Jadi Pak, hasil dari data analisis yang kami dapatkan dan peroleh. Jadi Pak, prinsip pada percobaan pemuaian panjang kali ini adalah ketika benda logam dipanaskan dengan temperatur tinggi, maka jarak rata-rata antara atom pada logam tersebut bertambah jauh. Hal inilah yang membuat benda bertambah panjang. Pertambahan panjang logam berbanding lurus dengan pertambahan suhu atau temperatur.
Jadi jika suhu dinaikkan semakin tinggi, maka pertambahan panjang logam juga akan semakin besar. Pada percobaan ini, perpindahan yang terjadi ketika air dipanaskan untuk mengalirkan uap ke besi adalah jenis perpindahan konveksi, karena terjadi perpindahan partikel-partikel zat yang disebabkan oleh massa jenis. Oke Pak, itu yang kami dapatkan. Nah, selanjutnya di situ ada kolom kesimpulan. Silakan kalian jawab juga untuk kolom kesimpulan. Jadi Pak, kesimpulan yang tadi saya peroleh Pak, pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena perubahan suhu, atau bertambahnya ukuran suatu benda dikarenakan benda tersebut menerima kalor. Berdasarkan hasil dari observasi ini, benda dapat mengalami pemuaian ketika benda tersebut dipanaskan, yang mana pemuaian yang terjadi pada ketiga benda tersebut yaitu aluminium, besi, dan tembaga memiliki taraf perubahan panjang dan derajat suhu yang berbeda-beda Pak. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah melakukan eksperimen. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi tentang untuk hari ini. Baik, dilanjutkan dengan pembahasan materi. Yang pertama ada suhu. Nah, suhu ini terbagi menjadi 4 skala. Yang pertama ada Celsius, di mana penemunya ini adalah Andre Celsius. Kemudian untuk yang skala yang kedua yaitu ada Reaumur, di mana penemunya ini adalah Rene Anthony Percourt de Reaumur. Kemudian untuk skala yang ketiga yaitu ada Fahrenheit, di mana penemunya ini adalah Gabriel Fahrenheit. Kemudian untuk skala yang terakhir ada skala Kelvin. Nah, skala ini sebagai suhu mutlak yang tidak dapat diturunkan lagi. Nah, fisikawan juga sepakat menyebut suhu ini merupakan 0 derajat Kelvin, ambil dari nama fisikawan Inggris yang bernama Lord Kelvin. Arti skala Kelvin sama dengan skala Celsius. Kemudian pembahasan yang kedua ada pemuaian. Nah, bisa kita lihat gambar pada bahan ajar tersebut bahwa ada kabel listrik dan juga ada rel kereta api. Pada musim dingin, kabel terlihat lebih kencang, dan pada musim panas kabel terlihat kendor. Hubungan rel kereta yang memisah ketika suhu dingin dan menyambung ketika suhu panas. Selain itu juga gelas yang diisi air panas mendadak dapat pecah. Air yang mendidih kadang akan tumpah dari wadahnya jika terus dipanasi. Beberapa peristiwa di atas merupakan dari pemuaian. Nah, jadi pemuaian merupakan gerakan atom penyusunan benda karena mengalami pemanasan. Makin suhu suatu benda, makin cepat getaran antar atom yang menyebar ke segala arah. Karena adanya getaran atom inilah yang menjadikan benda tersebut memuai ke segala arah. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis pemuaian. Nah, pemuaian ini tidak hanya dapat terjadi pada zat padat, namun juga bisa pada zat cair dan juga gas. Untuk yang pertama ada pemuaian pada zat padat. Dasar pemuaian yang dialami suatu benda tergantung pada 3 hal, yaitu ukuran awal benda, karakteristik bahan, dan besar perubahan suhu benda. Kemudian yang selanjutnya ada pemuaian zat cair. Nah, sifat cair ini mengikuti bentuk wadah yang ditempati. Jika air dituangkan ke dalam gelas, maka bentuk air akan mengikuti bentuk gelas. Maka cair hanya memiliki volume. Dan yang terakhir ada pemuaian pada zat gas. Umumnya memuai untuk memenuhi tempatnya, sehingga pemuaian gas tidak besar. Volume gas sangat bergantung pada tekanan dan suhu. Contoh nyata pada kehidupan sehari-hari ialah botol yang tertutup atau kaleng aerosol. Jika dilemparkan ke api, maka akan meledak karena naiknya tekanan gas di dalamnya. Nah, alhamdulillah ya untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Silahkan kalian kembali rapikan lagi tempat duduknya. Nah, untuk pembelajaran kali ini alhamdulillah cukup lancar, namun banyak yang harus diperbaiki lagi ya. Tentunya semangatnya tentunya untuk belajar itu terus dikeluarkan agar kita mengikuti pembelajarannya ini kita tetap semangat. Siapa? Nah, kemudian untuk tugas minggu depan kalian silahkan baca terlebih dahulu buku-buku atau sumber belajar dari internet atau bisa yang lainnya tentang materi perpindahan kalor pada suatu zat cair atau zat padat. Siapa? Silakan dari salah satu kalian untuk memimpin doa sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Oke.
Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kesehatan dan kelancaran dalam melakukan pembelajaran siang selanjutnya. Marilah berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada kalian semua yang telah memperhatikan dan juga antusias terhadap pembelajaran hari ini. Bapak pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.